Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi komunikasi kita dengan judul macam-macam komunikasi. Nah, komunikasi menurut cara penyampaiannya itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tertulis. Di mana komunikasi secara lisan ini dilakukan secara langsung, ya, di mana kedua belah pihak ini melakukan wawancara, dialog ataupun rapat. Nah, komunikasi yang secara tidak langsung juga merupakan bagian dari komunikasi lisan yang bisa dilakukan dengan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini dilakukan melalui surat, ditulis dalam bentuk berita yang perlu diketahui dengan lebih terperinci. Sedangkan menurut keberlangsungannya, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung, di mana komunikasi langsung ini merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan orang ketiga atau media komunikasi. Artinya dua orang atau tiga orang bertemu langsung kemudian melakukan komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dimana menggunakan alat-alat atau media komunikasi atau bantuan pihak ketiga untuk menyampaikan pesan. Berikutnya komunikasi menurut perilakunya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal ini terjadi di antara organisasi, ya, atau perusahaan yang dilakukan melalui tata cara yang teratur. Misalnya komunikasi yang berlangsung pada rapat-rapat, konferensi dan seminar-seminar, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal. Kemudian yang kedua adalah komunikasi informal, di mana komunikasi ini terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, ya, seperti adanya desas-desus atau rumor yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi nonformal. Nah, komunikasi nonformal ini dilakukan dengan maksud untuk pendekatan dari sisi human relation atau hubungan antar manusia, ya, seperti melakukan study tour, kemudian melakukan senam bersama dan lain sebagainya. Nah, komunikasi menurut maksudnya ada beberapa. Yang pertama adalah berpidato, ya, kemudian ada wawancara, juga instruksi. Nah, kemudian menurut ruang lingkupnya, komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal, dilakukan komunikasi secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Sedangkan untuk yang ruang lingkup eksternal itu dilakukan dengan pemerintah atau pers. Nah, kemudian komunikasi menurut alirannya, ya, komunikasi menurut alirannya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah komunikasi satu arah, kemudian komunikasi dua arah, komunikasi ke samping, ke atas, dan ke bawah.
bentuk-bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi personal atau personal communication, ya, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua individu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi kelompok, adalah komunikasi yang berlangsung pada kelompok kecil, misalnya terjadi pada proses perkuliahan, ya, kemudian ada diskusi panel, simposium, forum, seminar, komunikasi antara manajer dengan sekelompok karyawan, ya, juga komunikasi kelompok besar seperti pada public speaking. Nah, kemudian komunikasi massa, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui media-media massa seperti pers cetak, ya, berupa koran, majalah, tabloid, kemudian pers elektronik menggunakan radio, televisi atau film, kemudian pers digital menggunakan internet, kemudian komunikasi media atau media communication dengan menggunakan surat, ya, telepon, email, pamflet, poster, brosur, spanduk dan lain sebagainya. Nah, adapun sifat-sifat komunikasi, yang pertama adalah komunikasi yang bersifat tatap muka, ya, jadi antara komunikator dengan komunikan di sini bertemu secara langsung melakukan proses komunikasi. Kemudian melalui suatu media, ya, baik itu media cetak, media elektronik dan sebagainya. Kemudian melalui verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara lisan, ya, kemudian bisa juga dengan secara tulisan. Kalau nonverbal ini dia lebih ke arah adanya komunikasi dengan melakukan secara gesture atau isyarat, juga dari simbol-simbol atau facial ekspresi. Kemudian adapun teknik komunikasi, yaitu komunikasi informatif, ya, komunikasi persuasif dan komunikasi instruktif, serta hubungan manusia atau human relation. Nah, komunikasi informatif ini adalah komunikasi yang berisi pesan atau berupa informasi yang akan disampaikan kepada seseorang. Kalau komunikasi persuasif ini juga berupa pernyataan yang sifatnya persuasif, artinya bisa mengajak kepada suatu hal, ya. Jadi misalnya membujuk seperti itu, mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang kemudian kita inginkan. Kemudian komunikasi instruktif, sifatnya ini memerintah kepada orang lain, memberikan instruksi kepada orang lain. Nah, ragam tingkatan komunikasi atau konteks-konteks komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf manusia, ya. Jadi ada informasi yang kemudian didapatkan oleh seseorang, kemudian dia mengolahnya dengan kemudian menghasilkan suatu pemikiran. Nah, kemudian komunikasi pribadi atau interpersonal communication, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil komunikasinya pada tingkat psikologis yang memandang pribadi sebagai sesuatu yang unik, ya. Jadi dilakukan seseorang dengan orang lain, ya, dengan corak komunikasinya lebih bersifat pribadi, ya. Ini adalah komunikasi pribadi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Menurut Michael Burgon dan Michael Rubner, yaitu komunikasi kelompok memberikan batasan komunikasi
kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, ya, sebagai seperti memberikan informasi atau pemeliharaan diri atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Kemudian komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam suatu kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi yang ada. Selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, heterogen, dan melalui media massa cetak, ya, maupun elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan secara sesaat, ya. Jadi dari berbagai macam daerah, wilayah dengan menggunakan komunikasi massa, maka baik itu media cetak ataupun media elektronik akan memberikan atau menginformasikan pesan yang sama. Nah, definisi saluran komunikasi, ya. Definisi saluran komunikasi adalah jalan yang dilalui isi pernyataan atau pesan dari komunikator sampai kepada komunikan, ataukah jalan yang dilalui oleh feedback atau umpan balik dari komunikator sampai kepada komunikan, ya. Jadi ada dua yang dimaksud di sini. Yang pertama adalah penyampaian informasi kepada komunikator ke komunikan, kemudian yang kedua adalah feedback dari feedback balik, ya, dari komunikator sampai kepada komunikan, ataukah sebaliknya dari komunikan kepada komunikator. Nah, saluran komunikasi dibagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah saluran komunikasi tanpa media, dan yang kedua adalah saluran komunikasi dengan media. Saluran komunikasi tanpa media ini dilakukan oleh komunikator atau komunikan, baik itu satu orang, banyak orang, ataupun massa, tanpa melalui media apapun, ya. Jadi dilakukan secara langsung, bertemu secara langsung, ya, dimana misalnya komunikatornya itu satu orang dan komunikannya itu adalah satu orang atau banyak orang massa. Demikian juga apabila komunikatornya banyak orang, bisa saja kemudian komunikannya satu orang atau banyak orang, atau bisa juga massa. Ataukah komunikatornya itu berupa sekelompok orang atau massa dengan sasaran komunikan satu orang, banyak orang, dan juga bisa juga komunikannya itu massa. Sedangkan saluran komunikasi dengan media dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah non-mass media dan mass media. Non-mass media ini atau media tanpa massa ini dibagi tanpa media massa dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah melalui suatu benda atau manusia, sedangkan dengan menggunakan media massa secara non periodik dan secara periodik. Nah, menggunakan media massa non periodik dibagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah dari manusia, yaitu bisa saja satu orang, banyak orang, dan melalui massa. Dan kalau melalui benda, informasi ini bisa kita tuangkan dalam bentuk poster, leaflet, banner, ya, spanduk, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk media massa yang dilakukan secara periodik itu bisa melalui media cetak ya, melalui surat kabar ataukah majalah. Sedangkan untuk media elektronik bisa melalui televisi atau radio. Nah, ini adalah bagian pembagian saluran komunikasi ya. Bisa kita lihat di sini saluran komunikasi terbagi dua, tanpa media dan dengan media. Untuk tanpa media, komunikator satu orang, banyak orang, dan massa. Untuk komunikator satu orang, komunikannya bisa komunikan satu orang, dua orang, atau banyak orang. Untuk komunikator banyak orang, komunikannya bisa terdiri dari hanya satu orang, bisa lebih dari satu orang yaitu dua orang, dan banyak orang. Demikian juga dengan komunikator massa, sama ya, komunikannya bisa dari satu orang, dua orang, dan bisa juga dari banyak orang. Nah, sedangkan untuk saluran komunikasi dengan media bisa dengan menggunakan bisa dengan media tanpa media massa, dan yang kedua adalah dengan media massa. Tanpa media massa dengan menggunakan komunikasi langsung antara orang per orang ya. Dan yang kedua adalah melakukan media atau memberikan informasi dengan menggunakan spanduk ya, banner, leaflet, dan sebagainya. Sedangkan untuk menggunakan media massa bisa dilakukan dengan menggunakan media massa secara non periodik dan periodik. Oke, sekian dulu untuk materi macam-macam komunikasi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.